Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa, dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Hari ini kita bisa bersama-sama bersatu hati, kita bisa berkumpul, kita bisa menyisikan waktu kita dengan kita bersaat teduh bareng-bareng. Tiba saatnya mari kita sama-sama bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kalau kita boleh berpikir lebih lagi, selama 1 minggu ini kita banyak sekali mengalami mujizat, kita banyak sekali mengalami berkat-berkat Tuhan, maupun dari pencobaan, maupun dari segala berkat yang mungkin materi ataupun apapun itu, kesehatan. Kita patut mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu baik untuk kita. Amin. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan.
mulia di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan hidup kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Sebab firman-Mu nyata di dalamku. Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Raja. Haleluya. 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 Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mempersembahkan hidup kami, kami mempersembahkan korban pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Tanamkan benih-benih firman-Mu dalam hati setiap kami yang mendengarkan saat teduh pagi dan malam hari ini ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi terang, menjadi rema atas setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Wah, luar biasa. Hari ini aku akan bagian sharing mengenai ibadah sebagai gaya hidup. Ibadah sebagai gaya hidup. Nah, sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 16 ayat 10. Di sini mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, dari firman yang kita sudah baca dalam Lukas 16 ayat 10, di situ mengatakan bahwa setialah dalam perkara-perkara kecil, maka kita akan dipercayai mengenai perkara-perkara yang besar. Tentunya hidup ibadah sebagai gaya hidup. Di sini ketika saya menjadi seorang pemain musik ataupun sebagai penyanyi atau worship leader ataupun apapun pekerjaan kita, apapun talenta kita yang mungkin kita miliki, pergunakanlah itu sebagai ibadah, sebagai gaya hidup kita yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan tentunya, untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti apa diri kita secara pribadi 24 jam sehari? Seperti apa gaya hidup kita? Gaya hidup kita itu menunjukkan ibadah Tuhan atau enggak? Nah, lebih penting daripada apa yang terjadi di gereja dalam satu hari di gereja, itu lebih penting keseharian kita. Di gereja itu yang nampak bahwa kita ke gereja, mungkin bisa juga kita
menunjukkan bahwa kalau kita ke gereja, oh ini anaknya baik, ini anaknya seperti itu. Tapi lebih penting perannya hidup kita yang berharga, yang menjadi ibadah itu dalam keseharian kita. Bahwa di gereja itu bukan hanya hari Minggu saja. Hidup sebagai pelayan Tuhan itu bukan hanya pada hari Minggu saja, tapi dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam setiap minggu kita harus menunjukkan gaya hidup sebagai pelayan Tuhan. Bahwa rahasia ibadah yang berkenan terletak pada bagaimana kita saat di rumah atau di tempat kerja, dan ketika kita seorang diri dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang kita perbuat. Justru ini tergantung pada gaya hidup kita secara keseluruhan. Benar-benar secara keseluruhan. Cara kita menjaga diri kita agar tidak menjadi munafik atau menjadi orang yang punya topeng gitu. Jadi kita harus berusaha agar dipenuhi dengan kasih dan pengampunan total dan menerima satu sama lain. Kita harus hidup kudus. Kita harus tiap saat selalu berusaha hanya untuk mengasihi dan melayani Allah dalam kekudusan, kerendahan hati, dan dalam doa. Ibadah sebagai gaya hidup. Ibadah sebagai gaya hidup yang mengartikan bahwa ibadah itu bukan hanya pada saat hari Minggu saja, tapi dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Mungkin kalau kita sebagai pelajar, kita masih sekolah, beribadahlah, maksudnya menjadi contoh lah dalam lingkungan sekolah kita. Karena ibadah itu sebagai gaya hidup. Kalau ibadah sebagai gaya hidup berarti ketika kita beribadah mungkin kita khusyuk, kita semangat, kita fokus. Nah, fokuslah dalam segala hal sebagai gaya hidup Anda. Seperti itu. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam kuliah kita, mungkin dalam aktivitas semua apapun, mungkin dalam keluarga kita. Hiduplah, ibadahlah sebagai gaya hidup. Jadi dimanapun kita ada, itu harus kita tanamkan yang namanya hidup untuk melayani Allah dalam kekudusan, dalam kerendahan hati, dan dalam doa. Mungkin sampai di sini perenungan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Kami belajar mengenai hidup sebagai gaya hidup, ibadah sebagai gaya hidup Tuhan. Biarlah kita turut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kita jalani setiap hari itu yang berkenan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Haleluya, amin. Sampai bertemu di minggu depan. God bless you.